بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fawaid Al-Aqadiyah wal Qawaid Al-Manhajiyah Al-Mustanbata min Ta'silat Usulis Sunnah. Kita masuk pada halaman 51, Al-Faidatut Tasi'ah. Faedah yang ke-9. Hukmu qiraati kutubi ahlil ahwa. Hukum membaca kitab-kitabnya ahlul ahwa. Hukum membaca kitab-kitab ahlul bidah. Isi buku tersebut adalah pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pemikiran-pemikiran yang bukan berasal dari syariat Islam. Buku-buku tersebut pada mulanya di zaman dahulu merupakan buku-buku yang berasal dari bangsa Yunani. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sehingga muncullah ilmu-ilmu falasifah wa ahlil kalam. Dari pemikiran yang dituangkan pada buku-buku tersebut, kemudian diserap oleh sebagian kaum muslimin. Sehingga muncul pemikiran-pemikiran baru dalam agama Islam ini tadi. Mereka-mereka yang mengadopsi pemikiran-pemikiran dari al-falasifah dan juga ahlil kalam, kebanyakan di zaman dahulu adalah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang semisalnya. Kemudian dari tokoh-tokoh ini tadi memiliki murid, jailan ba'da jail, dari generasi ke generasi, khalafan ba'da khalafin. Kemudian dari generasi tersebut sehingga muncullah madaris, sekolah-sekolah yang mengajarkan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan aqidatus salafis saleh. Mereka juga membuat karya tulis. Selain mereka mendakwakan dengan cara ceramah, pengajaran, muhadharah, mereka juga mendakwakan pemikiran tersebut dalam bentuk karya tulis. Nah, sehingga mereka para ulama salaf di zaman dahulu perlu memperingatkan umat dari bahaya buku-buku tersebut. Nah, kemudian menjadi kaidah yang baku di kalangan para ulama muasirin, mutaakhirin tentang hukum membaca, mempelajari buku-buku ahlul ahwai wal bid'ah tersebut. Dikarenakan para ulama di zaman dahulu telah memberikan peringatan terhadap buku-buku tersebut. Kita baca faedah disebutkan di sini, hadzara ulama ussalaf min qiraati kutubi ahlil ahwa. Para ulama salaf telah memberikan peringatan dari membaca kitab-kitab ahlul ahwa. Qala al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, Iyyakum an taktubu an ahadin min ashabil ahwa
qalilan wala katsiran alaikum bi ashabil athari was sunan. Waspadalah kalian, hati-hati kalian dari menulis atau mencatat ilmu yang diambil dari seseorang pun dari kalangan ahlul ahwa, baik sedikit ataupun banyak. Waspadalah kalian dari mencatat atau mengambil ilmu sedikit atau banyak dari kalangan ashabul ahwa. Alaikum bi ashabil athari was sunan. Maka hendaknya kalian, wajib bagi kalian untuk ngikuti ashabul athari was sunan, untuk ngikuti ahlul athar, ngikuti jejak para sahabat, jejak para ahlul hadis, mulai dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba' tabi'in, itu yang diikuti. Wa kana Abu Hatim wa Abu Zur'a yanhayani an mujalasati ahlil kalam wan nazar fi kutubil mutakallimin. Dulu al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan juga al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi yanhayani, keduanya melarang an mujalasati ahlil kalam, melarang dari duduk-duduk bersama ahlul kalam, wan nazar fi kutubil mutakallimin, mereka juga melarang dari membaca kitab-kitab ahlul kalam. Melihat saja tidak boleh, apalagi membaca, apalagi mempelajarinya. Ini adalah prinsip salaf yang sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan ada buku khusus dalam bab ini yang bagus. Judulnya judulnya lupa. Ya. Buku itu ditulis oleh Syekh Khalid bin Al-Bahwi Al-Zafiri. Ya. Karya Syekh Khalid bin Al-Bahwi Al-Zafiri. Kalau tidak salah lebih kurang judulnya itu Al-Ijma' ala Tahdzir min Kutubi Ahli Al-Ahwa'i wal Bid'ah. Lebih kurang gitulah. Karya Syekh Khalid ibn Al-Bahwi Al-Zafiri. Kata beliau di sini disebutkan, ba'dul manahij al-mukhalifa liman haji ahli sunnati wal jamaah fi kaifiyati ta'amul ma'al mukhalif. Sekarang sebagian manhaj yang menyelisihi manhaj ahli sunnati wal jamaah di dalam menyikapi, di dalam bermuamalah terhadap orang yang menyimpang. Minal ma'lum anna ahlas sunnah wasatun bainal firaq al-islamiyah. Termasuk perkara yang sudah dimaklumi bahwasannya ahlus sunnati wal jamaah adalah golongan yang pertengahan di tengah-tengah kelompok jamaah Islamiyah. Kama anna ummatul Islam ummatun wasatun bainal umam, kama qarrara dzalika Syekhul Islam wa ghairuhu min ahli ilmi. Sebagaimana umat Islam ini adalah umat yang pertengahan di tengah-tengah umat. Sebagaimana yang telah dijelaskan, telah ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang selainnya dari kalangan para ulama. Wa minal masail al-muhimmah allati tumayyizu wa minal masail al-muhimmah allati tamayyaza biha ahlus sunnah an ghairihim ya kaifiyatut ta'amuli ma'al khilaf wal mukhalif. Termasuk perkara yang penting yang dengan perkara-perkara tersebut bisa terbedakan ahlus sunnah dari selainnya, yaitu kaifiyah at-ta'amul, cara bermuamalah, cara bersikap terhadap
yang berbeda dan orang yang menyelisihi. Wa qabla ma'rifatil manahij allati khalafat ahla sunnah fi babi kayfiyati ta'amul ma'al mukhalif yahsunu bina dzikru ba'dil masail fi hadzal bab. Dan sebelum kita mengenal manhaj yang menyelisih ahlus sunnati wal jamaah pada bab cara bermuamalah terhadap orang yang menyelisihi al-haq, ya, maka sangat bagus kita di sini menyebutkan sebagian permasalahan-permasalahan dalam bab ini tadi. Jadi nanti beliau penulis buku ini akan menyebutkan bagaimana sikap yang tepat di dalam menyikapi al-mukhalifun, dalam menyikapi orang-orang yang menyelisihi manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Namun sebelum beliau menyebutkan prinsip itu tadi, sikap yang tepat, maka beliau ingin menyebutkan permasalahan yang penting dalam masalah khilaf ini tadi. Kata beliau, manhaju ahli sunnati wal jamaah fi dhabti masailil khilaf. Beliau menjelaskan manhaj ahlus sunnati wal jamaah di dalam mendobet. Mendobet itu dalam mematok permasalahan-permasalahan khilaf. Bagaimana metode manhaj ahli sunnati wal jamaah di dalam menentukan permasalahan-permasalahan khilafiyah. Kata penulis buku ini, ahlus sunnati wal jamaah yufarriqun baina ikhtilafit tanawwu'i wa baina ikhtilafit tadad. Ahlus sunnati wal jamaah mereka membedakan antara ikhtilaf tanawwu' dan ikhtilaf at-tadad. Jelas? Jadi dalam Islam al-ikhtilaf, perbedaan itu ada dua macam. Ada ikhtilaf tanawwu', ada ikhtilaf at-tadad. Tanawwu' itu ikhtilaf perbedaan keragaman. Kalau tadad kontradiksi, ikhtilaf yang tolak belakang antara al-haq dan batil. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi bayani hadhihi ad-dhawabit. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menyatakan tatkala menjelaskan dhawabit ketentuan dalam masalah ini, kata beliau, amma anwa'ul ikhtilaf fahiya fil asli qisman. Adapun jenis-jenis ikhtilaf, maka ikhtilaf tersebut jenis-jenisnya pada asalnya ada dua macam. Yang pertama ikhtilafu tanawwu'in, yang kedua wakhtilafu tadad. Yang pertama ikhtilaf tanawwu', yang kedua ikhtilaf tadad. Apa itu ikhtilaf tanawwu'? Apa itu ikhtilaf tadad? Nanti dijelaskan. Sehingga perbedaan, perselisihan dalam agama Islam ada dua macam. Yang pertama perbedaan tanawwu', istilah bahasa kita Indonesianya perbedaan dari sisi keragaman. Yang kedua perbedaan tadad, perbedaan dari sisi ada unsur kontradiksi satu sama lain. Kata beliau, waqtilafut tanawwu', ikhtilaf tanawwu' itu ala wujud, juga terbagi menjadi beberapa bentuk. Jelas? Tanawwu' pun ada pembagiannya. Minhu, di antara ikhtilaf tanawwu' ma yakunu kullu wahidin minal qawlain awil fi'lain haqqan masyru'an kama fil qira'at allati ikhtalafa fiha as-sahabah hatta zajarahum Rasulullah SAW anil ikhtilaf wa qala kilakuma muhsin. Jenis yang pertama dari ikhtilaf tanawwu' adalah ikhtilaf yang masing-masing dari dua pendapat tersebut atau masing-masing dari dua perbuatan tersebut adalah perkara yang hak dan disyariatkan. Sebagaimana ikhtilaf dalam hal qiraah yang pernah terjadi di kalangan para sahabat.
Sampai-sampai Nabi SAW menghardik mereka, mencercai mereka, melarang mereka dari perbedaan tersebut. Sampai-sampai Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Wakilakuma muhsin. Kalian berdua benar. Ada sahabat yang baca Al-Quran seperti ini. Ada lagi sahabat yang baca Al-Quran seperti ini. Kemudian mereka ngadu ke Rasul. Dan semuanya dibenarkan sama Rasul. Kemudian Rasul mengatakan kepada mereka bahwasanya Al-Quran unzila ala sab'ati ahruf. Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk 7 bacaan qiraah. Jelas? Kemudian wa mithluhu, dan yang semisal seperti ini tadi juga, ikhtilaful anwa fi sifatil azan wal iqamah wal istifta wat tasyahudat wa salatil khauf wa takbiratil id wa takbiratil janazah ila ghairi dzalika mimma syuri'a jami'uhu. Di antara jenis yang seperti ini juga, perbedaan yang seperti ini, yaitu ikhtilaf al-anwa, perbedaan keragaman tentang tata cara azan. Tentang tata cara azan. Ada azannya Bilal, ada azannya Abu Mahzurah. Iqamahnya juga. Banyak riwayat. Istiftah. Doa iftitah. Apa yang antum baca Umar kalau doa iftitah? Kalau antum Abdul Hakim baca apa kalau doa iftitah? Kalau antum Azam doa iftitah baca apa? Hah? Belum. Yang benar wah, lah 2 tahun mondok di sini. Terus antum baca apa? Langsung Al-Fatihah. Antum? Zam usap dulu situ 10 kali. Antum baca apa? Antum nanda? Hah? Ini asam malah 2 tahun. Antum? Randi. Wa ta'ala jadduka wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Baru 3. Antum baca apa? Antum? Hah? Wa ta'ala jadduka wa la. Antum lagi. Antum Yasir. Doa iftitahnya apa antum baca? Ada yang paling pendek, Azam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Itu pendek. Allah berkabir alhamdulillah katsir wa subhanallah bukratan wa asila anda hafal mazam. Banyak makan micin. Banyak jajan nih. Jarang hafal. Itu Ananda itu udah hafal dia. Mas antum udah hafal. Udah 2 tahun. Setahun di sini, setahun di sana ya. Nah, doa iftitah dia. Itu aib, ya. Kalau baru kita maklumi, kalau 2 tahun nggak hafal doa iftitah, langsung Al-Fatihah bacanya tadi. Ketawain lah sama kawan-kawan. Terus antum selama di sini nggak hafal apa enggak?
Kemudian tasyahud ya, macam-macam. Wassalatil khauf, tata cara salat khauf, takbir Id, takbiratul Id, dan takbiratul janazah, takbir ketika jenazah. Ada 4, ada 5 dan beragamnya. Wa in kana qad yuqal inna ba'd anwa'ihi afdal. Meskipun terkadang dikatakan pada sebagian jenis-jenis tadi ada yang paling afdal. Untuk iftitah, doa iftitah yang paling afdal Allahumma ba'id baini. Demikian yang dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Imam Asy-Syaukani dalam Lailul Awtar. Itu tata cara atau ikhtilaf tanawwu', yaitu perbedaan keragaman saja. Masing-masingnya punya argumentasi yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ikhtilafut tadad, adapun ikhtilaf tadad, ikhtilaf yang kontradiksi, yang tolak belakang, fahuwal qaulani al-mutanafiyani imma fil usul wa imma fil furu' indal jumhur alladzina yaqulun al-musib wahid wa illa faman qala kullu mujtahidin musib fa indahu huwa min babi ikhtilafit tanawwu' la ikhtilaf at-tadad. Ikhtilaf tadad adalah dua pendapat yang kontradiksi, yang tolak belakang. Terkadang pada bab usul, bab inti pokok, atau pada bab furu'. Menurut jumhur, yang mana mereka mengatakan kalau yang benar itu cuma satu. Kata jumhur, ketika ada ikhtilaf tadad, yang benar pasti cuma satu. Berarti satu salah. Ya. Namun di sana ada yang mengatakan masing-masingnya benar. Kullu mujtahidin musib, masing-masingnya benar. Sehingga menurut yang mengatakan kullu mujtahidin musib, maka itu digolongkan ikhtilaf tadad, tapi digolongkan ikhtilaf tanawwu'. Kemudian jelas ya? Jadi ada ikhtilaf tanawwu', ada ikhtilaf tadad. Tanawwu' itu keragaman. Kalau tadad kontradiksi, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Contoh misalkan ikhtilaf tadad. Apa hukum makan buaya, makan daging buaya? Ada yang bilang halal, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Ya enggak? Menurut yang mengatakan kullu mujtahidin musib, yang mengatakan halal itu punya dalil, yang mengatakan haram punya dalil. Tapi menurut jumhur bahwasanya al-musib itu wahid, yang benar cuma satu, berarti salah satu dari dua pendapat tadi adalah yang benar. Imma yang mengatakan haram, imma yang mengatakan halal. Wa fi asbabil ikhtilaf yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan pada sebab-sebab perselisihan, sebab-sebab perbedaan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa hadzal ikhtilaf al-mazmum min at-tarafain yakunu sababuhu taratan fasadun niyyah atau fasadan niyyah lima fin nufus min al-baghi wal hasadi wa iradatil ulu fil ardi bil fasadi wa nahwi dzalik. Lihat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan wa hadzal ikhtilaf al-mazmum, perselisihan, perbedaan yang tercela ini, minat tarafain, yang berasal dari dua sisi, dari dua kelompok, yakunu sababuhu taratan fasadan niyyah. Terkadang sebabnya itu adalah rusaknya niat. Lima fin nufus minal baghi wal hasadi wa iradatil ulu fil ardi bil fasadi wa nahwi dzalik. Dikarenakan ada rusaknya niat pada jiwa dia berupa sifat al-baghi, melampaui batas, wal hasad, dengki, wa iradatil ulu,
ingin lebih tinggi, ingin lebih tenar, ingin tampil di muka bumi tersebut. Fayajibu lidzalika zammu qawli ghairihi, sehingga konsekuensi untuk hal tersebut adalah mencela pendapat orang lain, au fi'lihi, atau perbuatan orang lain, au ghalabatihi, atau untuk mengalahkan dia, liyatamayyaza alaihi, supaya dia bisa terbedakan, teristimewakan di atas orang tersebut. Au yuhib qaula man yuwafiquhu fi nasabin au madhhabin au baladin au sadaqatin au nahwi dzalik, atau tindakan tersebut bisa menyebabkan dia mencintai, menyukai pendapat orang yang cocok dengan dia, dikarenakan senasab, atau dikarenakan satu mazhab, atau dikarenakan satu wilayah, atau dikarenakan pertemanan. Lima fi qiyami qawlihi min husulis syaraf wa ri'asa lahu wa ma aktsaru hadza fi bani Adam wa hadza zulmun. Kenapa sebabnya, kata Ibnu Taimiyah? Dikarenakan kalau tegaknya pendapat dia tadi bisa mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kepemimpinan, alangkah banyaknya perkara seperti ini pada Bani Adam, dan ini adalah kezaliman. Lihat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, sebab ikhtilaf, perselisihan itu terkadang sebabnya adalah buruknya niat pada jiwa seseorang. Misalkan ingin melampaui batas, kezaliman, atau karena iri, atau karena ingin lebih tinggi dibandingkan orang lain, dianya ingin tersohor, ingin terdepan, sehingga konsekuensi kalau ada niatan-niatan buruk ini tadi, kata Ibnu Taimiyah, akhirnya menyebabkan apa? Zammu qawli ghairihi, mencela pendapat orang lain, merendahkan perbuatan orang lain, atau ingin mengalahkan orang lain. Supaya apa? Supaya liyatamayyaza alaihi, supaya dia teristimewakan, supaya dia terbedakan dari lawannya dia. Atau konsekuensi dari niat yang buruk, hasad, ya, atau iradatul ulu tadi, bisa jadi konsekuensinya membuat dia untuk menyukai pendapat orang yang secocokkan dengan dia, dikarenakan satu nasab, satu mazhab, atau satu negeri, atau temannya dia. Sehingga kalau dia melakukan tindakan tersebut, dia akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kepemimpinan. Ini yang terjadi apa enggak? Biasanya terjadi seperti ini, ya kawan. Sebenarnya dia tahu ini salah, ini keliru, tapi dikarenakan dia ingin tampil, dia ingin maju, akhirnya dia lebih mencocoki pendapat ini tadi, dikarenakan satu lulusan pondok pesantren, karena satu alma maternya dia, atau satu alumni, atau satu kamar dulunya, atau satu asrama. Itu Zubair sama Yasir ini kenapa cengenges? Nah, berdiri antum berdua. Duduklah satu pojok sana, satu pojok sana. Sebelum duduk, push up dulu masing-masing 5 kali. Duduk belakang tuh. Yasir, duduk situ. Masing-masing 5 kali. Mundur lagi duduknya, mundur. Duduklah Yasir, belakang situ. Cengengesan suruh push up. Itu kalau Ustaz Abu Darar suka nyuruh push up. Ya, push up juga. Ya.
supaya kuat. Kemudian kata beliau, wa yakunu sababu taratan ukhra jahlul mukhtalifain bihaqiqatil amri. Nah, terkadang sebab yang berikutnya adalah kebodohan orang yang berselisih ini tadi tentang hakikat perkaranya. Nah, itu juga. Ya, ikhwan, kadang dia bodoh, dia tidak tahu. Alladzi yatanaza'ani fi, kebodohan orang yang berselisih, yang dia berselisih pada perkara tadi. Ada orang berselisih, tapi dia akar masalahnya aja tidak paham dia. Pokoknya asal ngomong. Ini juga ikhwan. Nganar-nganar. Nah, itu tadi. Antum lihat, orang-orang yang tidak punya ilmu sudah nganar. Apa sih akar masalah? Ada orang kadang mengkasuskan apa? Ribut masalah sekolah berbayaran, sekolah mahal, meributkan donasi. Akar masalahnya apa sih? Kadang nganar ke mahalnya biaya sekolah, kadang nganar ke mana? Nganar ke yayasan, ya. Kadang nganar ke donasi. Akar masalahnya apa, bro? Yang antum bahas ini masalah hukum yayasan halal atau haram, donasi halal atau haram, ataukah kemahalan biaya sekolah? Jangan nganar-nganar. Karena nggak tahu hakikat masalah yang yatanaza'ani fi. Bingung. Itu juga ya. Terjadi perbedaan, perselisihan. Ini juga. Banyak sebagian orang. Yang juga tidak paham akar masalah. Asal ngomong. Awil jangan dibedalin. Atau sebab yang ketiga, tidak tahu tentang dalil. Alladzi yurshidu bihi ahadahuma al-akhar. Tidak tahu dalil yang membimbing salah satu dari keduanya tadi. Au jahli ahadihima bima ma'al akhar minal haq fil hukmi, atau kebodohan terhadap salah satu dari keduanya tadi terhadap hak yang dihukumi, au fid dalil, atau dalam hal dalilnya, wa in kana aliman bima ma'a nafsihi minal haq hukman wa dalilan, meskipun dia tahu terhadap dirinya, terhadap apa yang ada pada dirinya berupa kebenaran tadi secara hukum dan dalil. Itu juga ikhwan. Kadang orang itu sebab perselisihan orang ngotot-ngototan itu ya, sebabnya apa? Terkadang sebabnya, kata Ibnu Taimiyah, tidak tahu dalil yang membimbing salah satunya tadi, atau tidak tahu ya, ketidaktahuan, kejahilan terhadap kebenaran yang ada pada orang lain, atau nggak tahu tentang dalil yang ada pada orang lain, meskipun dia tadi berada pada kebenaran, dia tahu kalau dia benar. Jadi bisa disimpulkan dari keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, sebab perselisihan itu yang pertama sebabnya terkadang apa? Rusaknya niat. Ya benar. Salah satu ada hasad. Antum bisa kiaskan ya ikhwan. Perbedaan-perbedaan perselisihan yang ada di Indonesia ini tadi, misalkan antar ustadz-ustadz, antara ikhwan-ikhwan, sebab pertama bisa jadi dikarenakan satu sama lain ada hasad, ada iri, ada dengki, ada kezaliman. Satu. Yang kedua, bisa jadi sebabnya dikarenakan orang yang berselisih ini pun tidak paham hakikat yang mereka perselisihkan. Difahami? Tidak paham hakikat yang mereka perselisihkan itu. Antum ribut masalah apa? Woi, tak tahu juga. Oh, saling tahdir, kami melok juga saling tahdir.
Itu kan bingung. Ada apa enggak? Banyak yang seperti ini. Apa sih masalah yang diperselisihkan? Enggak tahu juga, yang penting kami ribut deh. Kemudian, atau enggak tahu dalil. Yang membimbing salah satu dari keduanya tadi. Difahami? Enggak tahu dalil. Padahal ada dalil orang, tapi dia enggak tahu. Atau ketidaktahuan kalau yang di seberang dia, lawan dia tadi, berada pada kebenaran. Meskipun dia tadi tahu kalau dirinya di atas al-haq. Itu sebabnya. Intinya kalau yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ini tadi, banyak sebab perselisihan itu sebabnya jahlu, kebodohan, nggak tahu masalah, nggak tahu dalil lawan, itu yang diributkan. Ya benar. Contoh, ambil contoh ya ikhwan. Kadang antum lihat para ulama, ya, dalam menyikapi permasalahan gambar, ya, gambar video atau foto, video itu ributnya mereka sama nggak dengan ributnya di Indonesia, Mas Rofi? Mereka nggak separah-parah kita di Indonesia nih, ya enggak? Mereka berbeda apa enggak? Berbeda. Tapi mereka mengatakan itu punya dalil. Kalau di Indonesia enggak. Ketika melihat ada orang bervideo, tindakan pertama kali dianggap itu penyimpangan. Ya benar? Penyimpangan. Lihat ini. Penyimpangan. Makanya kawan-kawan ya yang mungkin dulu anti video, walau alam ya, sebagian masyayikh ya, di Yaman itu sudah muncul di videonya live pula. Antum kalau mau lihat mereka live lagi daurah sekarang, musim daurah, namanya Mansibul A'lam ya. Anda lihat, Masya Allah, ini keren juga nih. Munir Asadi, Abbas Jauna, Solakan Tush, ya, Abdullah Isai, siapa beberapa masyayikh yang ada di Aden. Yang di Indonesia itu kalau mandang ada video itu tadi kiamat dunia. Ya. Entah bagaimana mereka nanti yang undang-undang syekh ini ke Indonesia, kira-kira syekh ini kena tentang apa enggak kira-kira. Itu contoh perselisihan yang kadang kita kurang bijak dalam menyikapi suatu ilmu, suatu perselisihan. Kemudian ada faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya ikhwan. Kata Ibnu Taimiyah, wal jahlu wa zulmu huma aslu kulli syarrin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal jahlu, kejahilan, wal zulmu, kezaliman, huma aslu kulli syarrin. Keduanya adalah asal segala keburukan. Al-jahlu wa zulmu, jahil dan kezaliman. Makanya penting bagi kita semua untuk berilmu. Seseorang kalau dia berilmu, faham ilmu, maka akan berkurang keburukan. Tapi kalau tidak punya ilmu, keburukan yang akan dia munculkan semakin banyak. Ditambah lagi apa? Az-zulmu, kezaliman, nggak insaf, ya, zalim yang dia lakukan, maka akan muncul keburukan tersebut. Barang siapa yang terkumpul pada dirinya al-jahlu bid-din wa zulmu, maka terkumpul pada dirinya sumber-sumber keburukan. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah Subhanahu wa taala, amanah tersebut dibawa oleh umat manusia yang mana tabiatnya mereka zaluman jahula. Zalim lagi jahil. Itulah tabiat umat manusia.
dipenuhi kezaliman, dipenuhi kejahilan. Ya. Lihat faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sumber keburukan adalah al-jahlu wa dzulm. Kejahilan dan kezaliman. Kemudian penulis buku ini mengatakan, wa dhabtu hadhil mas'alah lahu 'alaqah kabira fi manhaj asy-syakhsi. Dzalika an ja'ala ayya khilafin hasilin bainal muslimin wa min qabili ikhtilafit tanawwu' yu'addi dzalika ila tamayyu'i qadiyati mukhalafati ahli bidah bid'wa anna kullan indahu adillatu wa ulama'uhu. Kata beliau, dan menentukan, mematok masalah ini, mendobet permasalahan ini, punya hubungan yang sangat besar dalam manhaj seseorang. Yang demikian itu alasannya, agar dia menjadikan setiap perselisihan, atau yang dia menjadikan setiap perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin digolongkan oleh dia bagian ikhtilaf tanawwu, sehingga yang demikian itu mengantarkan kepada tamayyu qadiyah mukhalafati ahli bidah, kepada sikap lembek dalam menyikapi perselisihan terhadap ahli bidah dengan pengklaiman dia masing-masing punya dalil dan ulamanya. Nah, ini yang jadi masalah itu tadi, karena ndak ngerti bobit ini tadi, mana ikhtilaf tanawwu, mana ikhtilaf tadad, sehingga dia menganggap setiap perselisihan dikategorikan ikhtilaf tanawwu. Ini tidak boleh difahami. Kemudian Ahlus Sunnati wal Jamaah yufarriquna bainal masail al-khilafiyah allati yunkir 'alal mukhti fiha wa bainal masail al-ijtihadiyah allati laysa fiha nasun sharihun wal ijma'. Ahlus Sunnati wal Jamaah, Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka membedakan permasalahan khilaf yang mana perlu diingkari bagi orang yang, atau allati yunkar 'alal mukhti fiha, yang perlu diingkari bagi orang yang salah, wa bainal masail al-ijtihadiyah, dan antara masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak ada dalil secara sharih, tidak pula ada ijma secara jelas. Nah, di sini perlu untuk membedakan mana masalah-masalah khilaf yang kalau ada orang yang menyelisihinya maka diingkari permasalahan tersebut. Orang yang menyelisih harus diingkari, dan harus membedakan antara masalah-masalah ijtihadiyah yang mana yang tidak didapati nas secara sharih, tidak pula didapati ijma. Ini harus dibedakan dua masalah ini tadi. Wallahu taala a'lam shawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah taala mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadza.